Ada anak 9, semua mirip bapaknya. Padahal bapaknya jelek, ibunya cantik. Wah, anaknya jelek-jelek semua. Kecelakaan kalau ini. Padahal bapaknya itu cari istri yang cantik biar nanti anaknya cantik. Gue ternyata malah anaknya nggak nurun, ibunya malah nurun bapaknya. Kecelakaan ini. Wah, gagal rencana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat ahlu sunnah wal jamaah Batam dan seluruh yang menyimak pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat nikmat hingga kita bisa bersama-sama kembali mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga melalui istiqomah kita bersama, kita menjadi lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang betul-betul mengenal sosok beliau berdasarkan hadis-hadis yang ada, menjadi orang yang betul-betul bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan kita sekarang sampai pada bab kedua di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yakni Babu ma ja'a fi khatamin nubuwah. Bab menjelaskan tentang khatamun nubuwah, tanda sebuah kenabian. Jadi Rasulullah itu beliau diangkat menjadi seorang rasul pada saat beliau umur 40 tahun. Tapi fisik Rasulullah itu sudah memiliki tanda-tanda bahwa beliau nanti akan menjadi seorang Rasulullah. Mulai beliau lahir, bagaimana Rasulullah, keadaan beliau, fisiknya pun itu adalah bagian daripada tanda-tanda seorang nabi. Maka salah satu tanda beliau memang betul sebagai utusan daripada Allah, beliau itu memiliki khotam, stempel kenabian. Dalam satu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dikemukakan, "Dhahabat bi khalati ilan nabi faqalat, ya Rasulullah, innabna ukhti wajaun." Famasaha sallallahu alaihi wasallam roksi wada'ali bil barokati. Bibiku membawa aku untuk menemui Nabi. Lantas bibiku itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini dia sedang sakit." Maka Rasulullah famasaha sallallahu alaihi wasallam roksi, Nabi mengusap kepalaku. Wada'ali bil barokati, dan Nabi mendoakanku dengan berkah. Makanya kalau kita sakit, ya jangan hanya dohir saja yang dilakukan. Jangan merasa kalau umpamanya ada orang sakit dengan meminum obat
itu sudah cukup untuk mendatangkan sebuah kesembuhan. Tidak seperti itu. Hendaknya kita juga, katakanlah ada orang alim, kita minta doa kepada mereka. Ada seorang ulama, kita minta berkah dari mereka. Itu yang dilakukan para sahabat. Wa tawaddu'a fasaribtu min wadu'ihi. Bahkan Rasulullah setelah itu wudu, dan aku, yakni Sa'ib bin Yazid, dia itu meminum bekas air wudu Rasulullah. Jadi Nabi ketika wudu, bekas air wudunya itu oleh Yazid itu diminum. Wa kumtu khalfa dhurihi, dan aku berdiri di belakang punggung Rasulullah. Fanadhartu ilal khatami baina katifaihi faidahu wa mislu rizi hijlati. Maka aku melihat khotam atau tanda kenabian yang berada di antara punggung Nabi. Jadi katfun itu kalau bahasa Jawanya walikat, yakni tulang sendok yang ada di punggung itu. Lah tanda kenabian, stempel kenabian itu berada di antaranya, di tengah-tengahnya. Kemudian ketika Yazid itu melihat stempel kenabian, dalam pandangan Yazid itu ternyata khotam itu sebesar telur burung dara. Jadi ada seperti daging yang menyembul di punggung Nabi sebesar telur burung dara. Itu adalah tanda kenabian. Dan Rasulullah bangga dengan itu. Dan semua orang juga mengerti itu bukan sekedar tompel, bukan. Bukan sekedar daging tumbuh, bukan. Tapi itu adalah sebuah tanda bahwa yang memiliki itu adalah orang yang oleh Allah dijadikan sebagai utusannya. Ini juga menjadi sebuah hadis yang kalau kita kaitkan, Nabi ketika wudhu, bekas air wudhunya itu oleh sahabat diambil untuk diminum, ya. Maka kita tuh nggak boleh kita itu katakanlah sanksi atau bertanya-tanya atau bahkan membantah. Contohnya di pesantren, ada ulama dia minum, air minumnya nggak habis. Ulama itu pergi, para santri itu akan berebut untuk mendapatkan air minum itu. Ya karena berkah itu masih ada. Karena al ulama warasatul anbiya. Itu tidak hanya bekas minumnya, bahkan bekas wudhu Rasulullah. Ketika Rasulullah haji, maka Rasulullah itu beliau memotong rambutnya. Dalam hadis disebutkan para sahabat itu mereka berebutan untuk mendapatkan rambut Rasulullah. Ada satu sejarah yang ini ada di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohahaha karya Sayyid Maliki. Kita semua insya Allah mengenal namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu seorang panglima terbesar di dalam Islam karena dia perang itu nggak pernah kalah. Jangankan ketika melawan orang kafir, Nabi Muhammad saat perang melawan Khalid bin Walid di perang Uhud, Nabi itu kalah. Jadi Nabi saja kalah, apalagi orang lain. Nabi itu ketika perang itu menang. Hanya sekali kalah di perang Uhud. Lah pada saat perang Uhud yang dilawan siapa? Khalid bin Walid. Tapi dalam sejarah disebutkan Khalid bin Walid itu dia orang yang setiap kali perang itu dia selamat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Khalid bin Walid itu ketika beliau mau wafat, cucunya itu biasa bermain di bekas lukanya. Di lehernya ini ada lubang. Itu luka yang didapatkan saat perang. Khalid nggak mati. Khalid itu mengatakan, di sekujur tubuhku tidak lepas dari bekas luka peperangan. Tapi anehnya Khalid itu terus dia selamat. Bahkan dia pernah disuruh minum racun. Dia nggak mati. Cuma setelah diteliti, Khalid itu ketika perang dia tidak pernah menggunakan topi perang yang lain. Terus yang dipakai topi perang yang usang. Ketika ditanya kenapa kamu terus memakai topi perang itu, kalau untuk pedangnya mungkin bisa ganti, pakaian perangnya bisa ganti, tapi untuk
helm atau topi perangnya nggak pernah ganti. Karena Khalid bin Walid itu dia memiliki satu perkara yang diharapkan barokahnya, yakni di dalam topi perangnya itu beliau menaruh rambut Rasulullah. Ketika Rasulullah haji, beliau mengambil rambut Nabi. Tidak hanya Khalid, banyak sahabat yang mengambil rambut Nabi. Karena para sahabat berebutan. Bahkan dalam hadis Nabi ketika meludah itu belum sampai ke tanah, karena pasti akan dihadang oleh tangan para sahabat untuk diambil barokahnya. Nah itu ternyata topi Khalid bin Walid itu ada rambut Nabi. Lah itu yang menjadikan dia bahasa kita andalan. Nah ini makanya barokah itu masih ada. Karena Rasulullah sudah wafat, ya tentu dalam konteks sekarang adalah para ulama-ulama yang solih yang mengamalkan ilmunya. Ya, karena mereka itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, dalam satu riwayat Jabir bin Samurah mengemukakan perihal khotamun Nabi sebagai berikut. Ra'aitu al-khotama bayna katifai Rasulillah huddata hamro'a misla baidotil hamamati. Aku pernah melihat khotam atau tanda kenabian. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah. Bentuknya seperti daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Jadi di antara punggung Nabi itu ada sebuah daging. Dagingnya berwarna merah. Dan ukurannya itu sebesar telur burung dara. Tapi itu jangan kita menganggap, wah itu kan mungkin tai lalat yang besar. Enggak seperti itu. Nanti akan kita sampaikan sejarah tentang bagaimana posisi khotam ini mampu membuat orang-orang akhirnya masuk Islam. Nah, ini adalah tanda kenabian. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya, Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Sebelum Nabi Muhammad ada sekian banyak nabi. Dan dari nabi-nabi itu mereka juga membawa wahyu, membawa kabar. Nabi-nabi itu mereka mengatakan akan datang nabi akhir zaman. Akan datang nabi akhir zaman. Maka Nabi Musa mengkabarkan tentang nabi akhir zaman. Nabi Isa mengkabarkan tentang nabi akhir zaman. Semua nabi mengkabarkan tentang hadirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka mengkabarkan itu, mereka juga memberikan tanda-tandanya. Makanya kalau di dalam tafsir Jalalain, orang Yahudi itu mereka dianggap merubah kitabnya karena mereka merubah sebuah referensi tentang tanda Nabi akhir zaman. Disebutkan bahwa sebetulnya di dalam kitab-kitab mereka disebutkan Rasulullah Nabi akhir zaman itu rambutnya lurus, rambutnya ikal. Kemudian beliau tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Beliau matanya hitam seperti memakai celak. Tapi oleh orang Yahudi dirubah. Nabi akhir zaman itu rambutnya lurus, kaku. Nabi akhir zaman itu orangnya tinggi besar. Nabi akhir zaman itu matanya biru. Karena mereka tidak suka nabi yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan dari golongan mereka sendiri. Nabi Muhammad ternyata sosok sebagai nabi akhir zaman, beliau dari suku Quraisy orang Arab, bukan dari Bani Israel. Makanya kalau dalam Al-Quran, hasadam min indi anfusihim, kehasutan yang ada dalam diri mereka mendorong mereka menafikan bahwa Rasulullah Muhammad adalah yang mereka tunggu selama ini. Kembali dalam hadis selanjutnya, seorang wanita bernama Rumaisah bercerita kepada cucunya yakni Asim bin Umar sebagai berikut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah, beliau bersabda, walau asa'u an uqabbil al-khatama alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Dan aku duduk berdampingan dengan beliau. Dan seandainya aku mau, aku bisa mengecup atau mencium tanda kenabian atau khatamun nubuwah. Karena saking dekatnya. Jadi Rumaisah itu dia begitu dekat dengan Nabi sampai dia umpama mau mencium tanda kenabian itu bisa. Kemudian
yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata tazzalahu arsyur rahman. Adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'd bin Mu'adz dikala ia meninggal dunia itu ialah bergoncang arsy Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad. Jadi ketika Sa'ad wafat, Rumaisyah itu berdampingan dengan Nabi, saking dekatnya itu seandainya dia mau mencium khatamun nubuwah bisa. Artinya tidak hanya 1-2 orang yang tahu. Sekian banyak para sahabat ngerti, oh itu adalah tanda kenabian. Ya memang Allah senantiasa memberikan kita hal-hal seperti itu. Kadangkala orang itu kalau oh ini mau jadi orang besar, punya tanda-tanda. Oh anak ini akan jadi pemimpin negara, ada tanda-tanda. Lah begitu juga seorang Rasulullah itu punya tanda-tanda. Satu sejarah yang kita semua insya Allah sudah pernah mendengar. Ketika Nabi Muhammad beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib menuju ke Syam. Di tengah perjalanan biasanya Rahib Bukhairah itu tidak pernah menyuruh rombongan dari Arab untuk mampir. Tapi tiba-tiba Rahib Bukhairah itu dia menyuruh semuanya untuk mampir. Ayo datang ke tempat saya. Kemudian para rombongan itu mampir. Karena Bukhairah itu dia sudah melihat tanda-tanda ini ada rombongan yang aneh. Di sepanjang perjalanan dia melihat semua pohon seperti merunduk pada rombongan itu. Dia melihat yang namanya awan terus menaungi rombongan tersebut. Dia melihat di mana mereka istirahat, maka pepohonan akan menjadi pelindung dari sengatan matahari. Maka Bukhairah ngerti, di balik rombongan ini pasti ada seorang nabi. Akhirnya, karena hal itulah biasanya Bukhairah cuek dengan rombongan dari Arab, maka pada saat itu disuruh mampir semua. Tapi Rasulullah itu dia tidak mau mampir, dia tetap berada di tempat di mana mereka meletakkan barang-barang dan ontanya. Maka Bukhairah dia bertanya kepada Abu Thalib, sebagai rombongan ini masih ada yang tertinggal apa enggak? Enggak, ini sudah di sini semua. Enggak, pasti ada yang tertinggal. Akhirnya Abu Thalib dia memanggil Rasulullah, mengajak Rasulullah untuk masuk. Rahib Bukhairah tuh udah ngerti, anak ini nabi. Ya, anak ini nabi. Cuma dia untuk memastikan hal itu dia bertanya kepada Abu Thalib. Hei Abu Thalib, ini siapa? Maka Abu Thalib menjawab, karena dia sebagai paman. Jadi ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah itu beliau punya saudara namanya Abu Thalib. Kakek beliau, kakek Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Dia punya 11 anak, 11 putra. Ada namanya Abu Lahab, ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Thalib, dan bapak Nabi namanya Abdullah. Lah jaraknya itu dengan Nabi nggak terpaut jauh. Contohnya Hamzah dengan Nabi jaraknya itu hanya terpaut 2 tahun. Ya, jarak Hamzah paman Nabi dengan Rasulullah itu terpaut 2 tahun saja. Jadi akhirnya paman seperti saudara. Tapi kalau untuk Abu Thalib itu yang mengasuh Nabi ketika kakek Rasulullah Abdul Muthalib wafat, maka pengasuhan Rasulullah diambil oleh Abu Thalib. Lah karena itu sebagai keponakan sendiri, Abu Thalib ketika ditanya oleh Bukhairah, maka dia menjawab, ini anakku. Bukhairah itu dia nggak percaya, masa ini anakmu, ini siapa? Abu Thalib menjawab, ini anakku. Maka Bukhairah kembali lagi bertanya, ini siapa? Gitu. Nggak mungkin ini anakmu. Abu Thalib itu dia penasaran, orang ini tanya tapi kok ngengkel gitu ya. Tanya tapi kok bantah terus gitu. Akhirnya Abu Thalib itu tanya, kenapa sih kamu kok tanyanya sampai seperti itu? Apa urusannya kalau ini bukan anakku atau ini anakku? Maka Bukhairah menjawab, semua tanda kenabian ada pada anak ini. Semua ciri-ciri ada pada anak ini. Cuma kurangnya satu. Anak ini ternyata punya bapak. Padahal dalam catatan kami, Nabi akhir zaman itu dia anak yatim.
Maka Abu Thalib langsung mengerti, oh iya, memang betul anak ini yatim. Bapaknya wafat di umur 18 tahun ketika dia masih dalam kandungan. Seketika itu Bukhairah langsung, anak ini jangan kamu ajak melanjutkan perjalanan ke Syam. Kamu pulang saja. Loh kenapa? Karena kalau orang Yahudi ngerti Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka, anak ini pasti akan dibunuh. Seketika Rasulullah itu oleh pamannya diajak pulang. Tapi dari sejarah itu Nabi itu masih kecil. Bukhairah sudah langsung ngerti ini akan jadi Nabi. Bahkan berani memastikan dan memberikan nasihat. Makanya sosok Rasulullah pribadinya itu juga menggambarkan sebagai seorang Nabi. Cuma kita nggak akan tahu kalau kita tidak mengkaji seperti ini. Nah ini barokahnya kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Selanjutnya di dalam hadis, Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib berkata, Kana Aliyun idza wasafa Rasulullahi fadzakara al-hadisa bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Ibrahim bin Muhammad itu pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib itu berkata bahwasanya putra Ali itu ketika menjelaskan Ali kalau mensifati Nabi maka akan menuturkan hadis yang panjang. Dan dari hadis yang disampaikan itu maka Ali menyebutkan di antara dua punggung Nabi itu ada namanya khotamun nabiyyin, ada namanya khotamun nubuwah. Khotam itu artinya stempel. Kita membuat surat itu resmi kalau sudah ada stempelnya. Lah, beliau menjadi seorang nabi itu sudah resmi karena sudah ada khotam. Lah, ini sebuah tanda resmi atau legalitas Muhammad adalah Rasulullah. Maka itu bukan main-main, itu tanda yang menjadi legalitas Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau di dalam hadis Ali itu disebutkan wa huwa khotamun nabiyyin, itu stempel kenabian, stempel para nabi. Jadi nabi-nabi semua memiliki tanda. Nggak hanya Nabi Muhammad saja, semua nabi-nabi memiliki tanda. Makanya Nabi Muhammad itu tanda yang dimiliki itu juga menjadi satu tanda yang membuat penasaran sekian banyak orang. Contohnya begini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang barang siapa orang yang dia memusuhi malaikat Allah dalam surat Al-Baqarah, itu menjelaskan Nabi Muhammad ketika beliau hijrah di Madinah. Di Madinah itu Nabi adalah sosok yang sudah ditunggu oleh sekian banyak orang pintar. Karena kalau di Mekah itu disebut jahiliyah, bodoh, jahil. Kalau di Madinah itu disebut ahli kitab, ahli, orang-orang pintar. Maka ketika Nabi Muhammad, sosok yang mengaku sebagai Nabi, datang di Madinah, orang sudah pada penasaran, ini Nabi betulan apa enggak ini? Coba kita tes lah. Tersebutlah pimpinan mereka namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dia sudah memiliki sekian banyak pertanyaan, ujian. Kalau memang betul-betul Nabi, dia pasti bisa menjawab. Kalau dia bukan Nabi, maka ya tentu nggak akan bisa menjawab. Kemudian Nabi Muhammad itu ditanya, kita nggak mungkin bisa menjawab ini. Pertanyaannya gini, Muhammad, kamu memang betul Nabi apa enggak? Oh, saya Nabi. Kalau memang kamu betul Nabi, maka coba kamu jawab pertanyaan saya. Pertanyaan ini yang bisa jawab hanya Nabi dan beberapa orang saja. Pertanyaan pertama, orang di surga, makanan pertamanya itu apa? Kita umpamanya ditanya itu, saat di surga nanti, kita makanan pertama yang kita makan di sana itu apa? Itu nggak bisa dipikir itu, nggak ada teorinya. Umpamanya orang meneliti, nggak mungkin bisa. Karena ini namanya samawi, murni dari wahyu. Maka logika nggak bisa berperan. Apa rendang, apa sate, atau mungkin empek-empek itu.
Atau mungkin pizza, orang nggak mungkin bisa memiliki sebuah sekian banyak apa itu perkara-perkara yang menuju pada satu kesimpulan, nggak mungkin bisa. Umpamanya ditanya, coba makanan pertama orang di surga itu apa? Orang bisanya hanya ngawur itu, hanya mungkin ini, mungkin, hanya mungkin saja. Tapi Rasulullah itu kemudian menjawab, ziyadatu kabidil khut. Oh, gorengan hati ikan. Itu lebih aneh lagi. Makanan pertama itu gorengan hati ikan. Orang yang mendengarkan pertanyaan itu, pertanyaannya kok aneh gitu. Jawabannya juga aneh lagi. Masa makanan pertamanya gorengan hati ikan? Tapi Abdullah bin Salam langsung berkata, sodakta, iya kamu benar. Gitu. Jadi kita nanti di surga, makanan pertama kita itu adalah ziyadatu kabidil khut, gorengan hati ikan. Gitu. Itu nanti santapan, bukan yang suka rendang, nggak mungkin. Itu menu pertama kita di surga. Itu tadi. Itu contoh gitu. Ketika Nabi menjawab tadi, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, iya sodakta, kamu benar. Kemudian dia juga bertanya lagi, hei Muhammad, kadang ada orang itu dia punya anak kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya. Itu kenapa gitu? Anak itu kadang kok mirip bapaknya, kadang kok mirip ibunya. Itu kenapa gitu? Ada anak 9, semua mirip bapaknya. Padahal bapaknya jelek, ibunya cantik. Wah, anaknya jelek-jelek semua. Kecelakaan kalau ini. Padahal bapaknya itu cari istri yang cantik biar nanti anaknya cantik. Gue ternyata malah anaknya nggak nurun, ibunya malah nurun bapaknya. Kecelakaan ini. Wah, gagal rencana itu. Lah jawaban Rasulullah itu beliau mengatakan, bila yang menang sperma suami, maka anak akan mencontoh bapaknya. Bila yang menang sperma istri, maka anak akan mirip dengan ibunya. Tapi masalah apakah dia laki-laki atau perempuan itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Rasulullah seperti itu. Kalau sperma laki-laki mengalahkan sperma perempuan, jadi di dalam itu tarung itu. Yang menang, maka dia yang punya hak mirip saya gitu. Nah, berarti kalau umpamanya ibunya cantik, bapaknya jelek, anaknya kok jelek semua. Ah, jangan salahkan. Ya karena apa itu? Spermanya itu menguasai sperma perempuan kalau dalam hadis tersebut. Mas, wah, tapi kecelakaan ini. Ya kan tujuannya itu ada orang jelek mencari istri cantik biar anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu kayak anekdot itu. Ada orang dia pintar tapi jelek. Dia menikah dengan seorang perempuan yang bodoh tapi cantiknya Masya Allah. Dia berharap nanti anak saya hasil kolaborasi ini pintar dan ganteng karena ibunya cantik. Kalau minimal nggak ganteng nanti perempuan cantik lah. Ternyata malah anaknya itu udah bodoh jelek. Untuk bapaknya yang diambil itu kejelekannya. Untuk ibunya yang diambil kebodohannya. Loh ini kalau ini bikotrilah, semua memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu ya memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Tapi dari situ kita tahu, oh Rasulullah itu bahkan untuk tanda kenabian sampai ada pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, dalam satu riwayat, Alba bin Ahmar al-Yashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Ahtab al-Ansori sebagai berikut. Qala li Rasulullah, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhuhri. Maka Nabi berkata, hei Abu Zaid, kamu mendekatlah kepadaku, famsah dhuhri, dan usaplah punggungku. Famasahtu dhuhrahu, maka aku mengusap punggung Nabi. Fawaqa'at asabi'i alal khotami, maka tanganku itu sampai pada khotamun nubuwah, setempel kenabian. Wa mal khotam,
maka orang yang diceritai oleh Abu Zaid itu dia bertanya, khotam itu kayak apa gitu. Khotam itu kayak apa? Qala sa'aratun mujtami'atun. Maka Abu Zaid berkata, itu ada kumpulan bulu-bulu. Jadi kalau dalam hadis ini, daging merah yang sebesar telur darah yang ada di punggung Nabi itu juga ditumbuhi bulu. Jadi tidak seperti sekedar daging tumbuh, tidak. Tapi memang punya satu tanda khusus yang dari tanda itu kemudian orang akan tahu ini adalah stempel seorang nabi. Makanya ada banyak sejarah berkaitan dengan ini. Salah satunya dalam hadis lanjutannya ini Abu Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Sejarah tentang Salman Al-Farisi nanti akan saya bahas sedikit panjang ya, karena kita bisa mendapatkan sekian banyak faedah atau hikmah dari proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah hina qadima al-Madinata. Ketika Nabi sampai di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi Nabi bima idatin, dengan membawa satu wadah. Alaiha rutobun, yang di wadah itu ada kurma muda, ya, kurma muda, rutob. Fawudiat baina yaday Rasulillah, maka diletakkan di depan Nabi. Faqala ya Salman mahada, maka Nabi berkata, Salman ini apa gitu. Maka faqala sodakotun alaika wa ala ashabika. Salman menjawab, Nabi mohon maaf, ini sedekah untuk anda dan para sahabat anda gitu. Maka faqala irfa'ha fa inna la na'kulu as-sodakota. Maka Nabi berkata, oh taruh di sana, saya tidak makan sedekah. Nabi menerima itu tapi diberikan kepada para sahabat, oh maaf Salman, saya tidak makan sedekah. Qala farafa'aha faja'a al-ghadda bimislihi, maka keesokan harinya Salman itu datang lagi di antara sekian rombongan para sahabat, orang-orang yang mengurumuni Nabi. Maka Salman juga kembali membawa wadah, di dalamnya ada kurma. Fawadu'ahu baina yaday Rasulillah, diletakkan kembali di hadapan Nabi. Maka Nabi berkata lagi, ma hadza ya Salman, Salman ini apa gitu. Faqala hadiyatan laka. Yang kedua itu Salman jawabnya beda. Ini hadiah buat anda Nabi. Ya, hadiah buat anda. Maka Rasulullah itu berkata, faqala Rasulullah li ashabi ubsutu summa nadro ilal khotim. Maka Nabi itu berkata kepada para sahabatnya, ubsutu, hidangkanlah semua. Bahasanya kalau kita mungkin, ayo kita makan bersama-sama gitu. Ya, ayo kita makan bersama-sama. Kemudian summa nadro ilal khotami ala dohri Rasulillah. Kemudian Salman melihat khotam Nabi, tanda kenabian yang ada pada Rasulullah, fa'amana bihi. Maka kemudian Salman itu masuk Islam. Jadi Salman itu bukan orang Arab. Kalau di dalam lanjutannya ini, wa kana lil Yahudi, Salman itu seorang budak milik orang Yahudi. Fastara wa kada dirhaman. Maka Rasulullah membeli Salman dengan harga sekian dirham. Ala ayyaghrisa lahum nahlan. Dengan juga sebuah kesepakatan harus menanamkan kurma untuk orang Yahudi. Fayamalu Salmanu fihi hatta tut'ama. Faghorosa Rasulullah an-nakhila ila nahlatun wahidatun ghorosaha Umar. Maka Salman itu akhirnya dengan Nabi bersama-sama menanam kurma. Semua kurmanya itu hidup kecuali satu kurma yang tidak hidup. Itu kurma yang ditanam Umar. Nabi nanam kurma, kurmanya hidup. Abu Bakar nanam kurma, kurmanya hidup. Umar nanam kurma, kurmanya nggak hidup, kurmanya mati. Ya mungkin karena Umar itu orangnya keras. Jadi kurma pun ketika ditanam nggak mau hidup. Jadi sampai kurma yang ditanam Umar itu mati.
Dalam hadis ini disebutkan semua yang ditanam para sahabat Nabi dan Salman itu hidup, kecuali satu kurma yang ditanam Umar bin Khattab. Fahamalatin nahlu min amiha. Kemudian tahun itu kurma itu menjadi subur ya, tumbuh dengan baik. Walam tahmilin nahlatu. Faqala, tapi untuk yang satu tadi itu yang mati itu enggak tumbuh. Faqala Rasulullah, masa anu hadin nahlati, kurma ini kenapa ini kok mati? Faqala Umar, ya Rasulullah, ana gorostuha. Oh, Nabi itu yang menanam saya gitu. Oh, mungkin karena kamu yang menanam makanya ini enggak tumbuh. Fa naza'aha Rasulullah fa gorosaha fa amalat min amiha. Maka Nabi mencabut kurma itu, menggantinya dengan kurma yang lain, akhirnya kurma itu tumbuh. Ini adalah sejarah tentang khotam Nabi berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Kalau dalam riwayat yang lain itu sejarahnya begini. Salman itu aslinya orang Iran, orang Majusi. Ya. Dia itu anak penyembah, anak penjaga api. Jadi ada di Majusi di Iran sana dulu agama Majusi. Tuhannya api. Ada namanya api keabadian, api yang nggak akan pernah padam. Kalau sekarang mungkin secara teori adalah satu lubang yang punya gas alam, maka itu api keluar dari sana, hujan tetap api itu nggak padam. Lah karena api punya kekuatan seperti itu disembah dalam agama Majusi. Lah Salman itu anak daripada penjaga api itu. Tapi kemudian Salman berpikir, masa orang kok menyembah api? Akhirnya dia itu semestinya menjadi penerus orang tuanya sebagai penjaga api. Dia kabur. Dia kabur dari rumah. Akhirnya dia mencari orang yang bisa menunjukkan agama yang benar. Dia akhirnya berguru kepada orang-orang Yahudi. Guru yang pertama itu dia sudah mau wafat. Tapi gurunya terus berkata, Salman, mungkin kalau nanti aku sudah wafat, kamu carilah orang yang bisa membimbing kamu. Carilah guru yang lain. Maka gurunya Salman berkata, orang yang seperti Anda kira-kira siapa? Maka gurunya berkata, kalau yang seperti saya sekarang ini hanya tinggal satu orang. Dia berada di sana. Akhirnya gurunya wafat. Salman akhirnya untuk belajar agama ini pindah kepada orang Yahudi yang dimaksud. Tapi ternyata juga sama, orang ini sudah tua, hampir wafat. Cuma guru ini terus berkata, Salman, tahun-tahun ini adalah tahun kelahiran Nabi akhir zaman. Dia adalah sosok yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Dia itu akan datang atau dia akan tinggal di tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Kemudian Salman, kalau saya pingin tahu dia, itu bagaimana caranya? Oh, dia punya tanda-tanda. Tanda pertama Nabi akhir zaman itu dia tidak akan pernah makan sodako. Dia tidak mau makan sodako. Tanda yang kedua, dia itu mau menerima hadiah, makan hadiah. Dan yang ketiga, dia itu punya stempel kenabian di antara punggungnya. Gurunya kemudian wafat. Salman itu dia akhirnya sampai rela menjadi budak. Dia sebetulnya bukan budak dia orang merdeka. Tapi dia akhirnya ketika ada satu rombongan mau menuju ke Madinah, ditanya, kamu mau kemana? Saya mau lewat Madinah. Itu tempat yang banyak kurmanya ya? Iya. Kalau gitu saya boleh ikut ke sana. Ketika dimintai uang, Salman nggak bisa. Udah kalau gitu jadikan saya budak lah. Sampai rela menjadikan dirinya sendiri budak untuk menuju ke tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Ketika dia berada di Madinah, itu Nabi masih di Mekah. Ya, Nabi masih di Mekah. Maka Salman di Madinah dia menjadi budak orang Yahudi dan dia pekerjaannya tukang memetik kurma. Selang beberapa tahun di Mekah ada orang mengaku sebagai nabi. Salman nggak tertarik.
Salman nggak tertarik. Ada orang ngaku jadi nabi nggak tertarik. Kenapa? Di Mekah itu nggak ada pepohonan. Kata gurunya, nabi akhir zaman itu tinggal di tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Di Mekah nggak ada kurma. Oh, itu nabi palsu itu. Baru ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Salman sudah mulai gemetar ya. Jangan-jangan ini nabi akhir zaman. Karena sekarang dia menuju di Madinah. Lah ketika di Madinah itu, Nabi ketika hadir disambut sekian banyak para sahabat, Salman itu langsung dia memberikan ujian. Dia memetik kurma, ditaruh pada wadah, di antara kerumunan para sahabat dia datang dan menyodorkan kurma tadi. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma ketika ditanya, Salman ini apa? Ini sodako buat Anda Nabi. Nabi langsung, oh maaf Salman, saya nggak makan sodako. Itu ini santri-santri yang seneng ini. Orang-orang ini, ayo sodako mau kan? Oh mau. Sekarang lagi tren itu. Game online, sedekah itu. Kalau Nabi nggak bakalan mau itu. Sekarang wah ini sedekah itu. Mau diharamkan katanya. Wah ini pakai sedekah loh Pak Ustadz. Ya cuma bahasa saja. Jadi Nabi itu beliau tidak makan sodako. Maka Salman selang beberapa hari dia ngambil kurma lagi, ditaruh di wadah lagi. Ketika para sahabat berkerumun, maka Salman menyodorkan kurma itu. Kemudian Nabi tanya, Salman ini apa gitu. Yang kedua, Salman menjawab beda, ini hadiah buat Anda Nabi. Ketika Salman mengatakan itu hadiah, seketika Rasulullah itu makan. Ya, Rasulullah makan. Dan setelah makan diberikan kepada para sahabat. Makanya kalau dalam fikih itu beda antara hadiah dengan sodako. Hadiah itu apa? Pemberian orang atas kepada orang bawah. Orang yang mulia memberikan kepada orang yang rendah itu namanya sodako. Tapi kalau hadiah antara orang yang sesama atau orang di atasnya. Saya memberi Presiden Jokowi nggak bisa disebut sodako, nggak bisa. Saya memberi hadiah. Tapi ketika Presiden Jokowi memberi kepada saya, oh itu bisa. Ini sedekah buat Anda. Jadi kalau yang dari atas ke bawah disebut sedekah. Kalau yang setara atau yang di atasnya disebut hadiah. Lah Rasulullah tentu nggak mungkin di bawahnya. Maka Nabi tidak akan pernah memakan sedekah. Kemudian setelah Nabi menerima hadiah, Salman itu, wah ini sudah ada dua tanda. Tanda pertama nggak makan sodako. Tanda kedua makan hadiah. Tinggal satu. Dari kriteria yang disampaikan gurunya, ada sebuah stempel kenabian pada punggung Nabi. Nah ini kalau dalam riwayat yang lain itu Masya Allah. Salman itu karena dia nggak ngomong, maka dia ya nggak bisa. Wong itu letaknya di sini, Nabi itu kan tertutupi. Kemana-mana mengikuti Nabi, berharap bisa melihat punggungnya. Cuma ya dia karena nggak ngomong. Ada satu sahabat yang dituakan di Madinah, namanya As'ad bin Zurarah. Kalau dalam sejarah Jumatan itu dia orang yang pertama kali menjadi imam dan pertama kali khutbah dalam Jumatan di dalam agama Islam. Itu namanya As'ad bin Zurarah. Ketika dia wafat, maka Nabi Muhammad ikut ke pemakamannya. Kemudian ada sahabat itu ingin menjadikan batu besar sebagai pusara, ya, sebagai patokan pusara. Ketika para sahabat ngambil itu nggak ada yang kuat untuk mencabut batu itu. Tapi akhirnya Rasulullah beliau tampil, udah biar saya yang ngambil. Ketika Nabi mengambil batu itu, sorban beliau jatuh. Ya. Salman itu kemana-mana karena dia sudah penasaran. Tinggal satu tanda untuk iman bahwa ini Nabi akhir zaman. Cuma nggak ngomong. Maka ketika Rasulullah beliau mengambil batu tadi, sorbannya jatuh, tampaklah di mata Salman tanda kenabian. Seketika itulah Salman memeluk Rasulullah dan Salman menyatakan keislamannya. Maka setelah itu Rasulullah tanya di hadapan para sahabat, Salman, ceritakan sejarahmu.
Dia ceritakan bagaimana dia mencari agama yang benar, meninggalkan agama keluarganya, masuk pada agama Yahudi, menjadi seorang budak, menunggu sekian tahun di Madinah, sampai akhirnya iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah tentang Salman. Lah Salman ini budak, maka karena dia sebagai budak, nggak bisa atas nama Nabi sekarang kamu bebas, nggak bisa. Nabi itu kalau untuk masalah urusan muamalah harta orang lain, beliau menjaga betul. Ya Salman, kamu untuk menjadi orang merdeka harus dibebaskan. Akhirnya Nabi membeli Salman. Bahkan pemiliknya mensyaratkan kalau kamu ingin membeli Salman, membebaskan Salman, tidak hanya dinar, tidak hanya uang, kamu juga harus menanamkan sekian banyak kurma untuk saya sampai kurma itu tumbuh besar. Akhirnya Nabi dengan para sahabat, mereka semua menanam kurma untuk kebebasan Salman Al-Farisi. Oleh itu makanya Salman itu perjuangan beliau untuk mencari kebenaran itu banyak dinukil oleh para ulama. Nggak seperti kita loh, maksudnya. Kita itu kan ya alhamdulillah kita lahir dari keluarga yang Islam. Mulai kecil dibimbing untuk ibadah dengan baik. Kalau Salman enggak. Proses untuk mencari Islam itu bahkan sampai rela menjadi budak. Bukan karena terpaksa itu. Demi Islam, demi agama yang benar, rela menjadi budak. Ini kan luar biasa itu. Hadis selanjutnya. Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah. Aku bertanya pada Sa'id Al-Khudri tentang khatam Rasulullah. Faqala kana fi dori bid'atan nasizatan. Maka Sa'id Al-Khudri menjawab, merupakan daging yang menyembul. Di belakang Nabi itu ada segumpal daging yang menyembul, warnanya merah, ditumbuhi bulu. Lah itu khatam nubuwah. Kemudian Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi. Aku mendatangi Nabi ketika Nabi berada di antara manusia, yakni para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi fa'aruf alladhi uridu. Maka saya memutar di belakang Nabi, maka aku melihat apa yang aku kehendaki. Fa'alqa arida'a an dhahrihi. Maka Nabi itu membuka sorbannya. Faro'aitu maudi'a khotam ala katifaihi mislal jum'i haulaha khailanu ka'annaha salilu. Ya. Ka'annaha salilu. Maka Nabi Muhammad membuka sorbannya, kemudian khotam Nabi itu seperti sebuah kepalan daging yang di sekelilingnya itu ada kumpulan-kumpulan jerawat seperti jerawat kecil-kecil gitu yang nanti ditumbuhi bulu gitu. Faroja'tu hatta stakbal tuhu. Kemudian aku balik, kemudian menghadap Nabi. Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Kemudian semoga Allah melimpahkan maghfirahnya, ampunannya kepada engkau ya Rasulullah. Faqala walaka, dan juga engkau wahai Abu Sa'id. Faqala alqamu istaghfara laka Rasulullah. Faqala na'am. Maka Abu Sa'id berkata, orang-orang yang berada ketika itu bertanya, apakah Rasulullah memohonkan ampunan juga untukmu? Ia menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian Rasulullah membaca, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu dan juga dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Kalau dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri itu dia Abdullah bin Sirjis. Dia itu sengaja ketika dia ketemu dengan Nabi, kemudian dia tuh pingin nengok di belakang. Nah ini jelas ini, pingin nengok di belakang. Ada Rasulullah ngerti, seketika sorbannya dibuka, yang kamu cari ini kan gitu. Seketika dia iman, oh ya memang betul ini Nabi. Jadi itu sudah bukan perkara yang tabu gitu. Ya, bukan perkara yang tabu. Mulai hadis pertama tadi sampai sekarang itu sahabat yang beda-beda itu. Nggak hanya satu orang. Abdullah bin Sirjis dia pertama ada berhadapan dengan Nabi. Kemudian fadurtu hakada min khalfi. Kemudian dia berputar di belakang Nabi. Fa'alqa arida'a an dhahrihi.
Maka Nabi seketika melepaskan sorbannya. Yang kamu cari ini kan. Seketika dia langsung iman. Kemudian dia minta, Nabi, semoga Allah melimpahkan ampunan untukmu. Maka Nabi menjawab, ya untukmu juga. Kemudian kaum bertanya kepada Abdullah bin Sirjis, Nabi juga memohonkan ampun untuk kami apa enggak? Iya, Nabi juga memohonkan ampun untuk kalian. Karena Rasulullah selanjutnya menyampaikan ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Makanya kenapa ulama-ulama kita setiap kali dia membaca doa, membaca tahlil, membaca zikir, selalu walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita mendoakan orang lain itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengatakan, enggak sampai, enggak urusan itu. Sampai apa enggak nanti di akhirat kita lihat bersama-sama. Tapi yang pasti ketika kita mendoakan orang lain, kita sudah menjalankan perintah Allah. Baik yang sudah hidup atau yang masih hidup atau yang sudah wafat. Yang penting perintahnya wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan. Selama mereka mukmin, ya kita doakan. Rasulullah sendiri kan sudah mengajarkan. Ada orang mengatakan, ngapain mendoakan orang lain itu nggak akan sampai. Nabi itu juga mendoakan orang lain loh. Ketika sholat jenazah, Nabi itu mengajarkan, Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosanya. Itu Nabi mendoakan orang lain apa enggak? Orangnya sudah wafat apa enggak? Masa kita ketika Rasulullah berdoa mengatakan gak mungkin sampai. Bahwa itu namanya su'ul adab itu. Makanya dalam sejarah ini Nabi kemudian itu juga mendoakan orang lain. Dan Nabi beliau menyampaikan satu ayat, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Tapi substansi dalam hadis ini kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bukan masalah doa ya. Dalam masalah khatamun nubuwah. Ada sahabat Abdullah bin Sirjis, dia itu ketika ingin melihat khatam Nabi berputar di belakang Nabi, Nabi langsung mempersilahkan. Karena Nabi ngerti, bukan aib umpamanya ada orang, dia punya tompel, itu biasanya kan malu itu. Ini termasuk aib. Kalau Nabi enggak, ini tanda sebagai kenabian, maka tampakkan, nah ini kan yang kamu cari. Maka dia, oh ya Nabi itu, akhirnya iman. Nah ini makanya Rasulullah itu menjadi seorang nabi ketika beliau umur 40 tahun dengan mendapatkan wahyu. Tetapi pribadi Rasulullah mulai awal sudah memiliki sekian tanda bahwa orang inilah yang nanti akan menjadi seorang Rasulullah. Maka kita akan tahu tanda kenabian Rasulullah itu disebut khatamun nubuwah. Stempel kenabian yang berada di punggung Nabi. Dan itu menyebabkan sekian banyak para sahabat akhirnya masuk Islam. Sebagai kesimpulan, berarti setelah kajian ini kita punya ilmu baru ya. Nabi Muhammad itu beliau punya stempel kenabian. Tanda legalitas beliau sebagai utusan Allah. Wujudnya bagaimana? Daging yang menyembul di antara punggung Nabi yang sebesar telur darah, warnanya merah, dipenuhi bulu. Ya, tapi tidak kita anggap tompel, bukan, kita anggap tai lalat, bukan. Itu adalah tanda kenabian yang orang sudah tidak ragu lagi. Seperti Salman, seperti Abdullah bin Sirjis dan seterusnya dan seterusnya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, menjadikan kita semuanya semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita doa semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya rahmat, hidayah, maunah, dan kita semoga di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairi fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.
dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.